Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngapunten Kyai, enten tiang tanglet niku larene niku nggendong asu. Iya, anaknya itu di sekolahan, temennya kan ada yang non muslim, terus nggak taunya gendong, melu gendong Kyai. Melu gendong. Lah, apakah gendong tok termasuk najis apa bagaimana Kyai? Terus misalnya najis, apakah cukup dengan air yang di sungai yang sudah tercampur tanah atau ada cara selain itu atau cukup itu Kyai? Terima kasih. Ada anak ikut menggendong anjing. Pertanyaannya kurang tepat sebenarnya. Kalau yang ditanyakan itu bagaimana hukumnya, boleh. Atau yang ditanyakan itu najis apa enggak, juga boleh. Jadi pertanyaannya ini, jadi saya jawab dari dua sisi. Yang pertama, anak kecil itu kalau belum balik itu tidak menanggung dosa. Seandainya berbuat dosa anak kecil itu yang belum balik lah ya, tahu kan? Itu tidak menanggung dosa. Dosanya tidak dicatat, orang tuanya juga tidak dicatat kepada orang tuanya. Tapi orang atau anak yang belum balik, seandainya melakukan kebaikan, maka kebaikannya itu dicatat untuk orang tuanya. Enaknya itu. Kita punya anak belum balik, rajin sholat di musola misalnya, atau di masjid, rajin ngaji apa, kan ini baik semuanya. Pahalanya bukan untuk anak itu, tapi untuk orang tuanya. Makanya untung sekali kalau punya anak yang belum balik terus anaknya baik. Rajin sekolahnya, ngajinya rajin, apanya rajin, semuanya lah. Sholatnya rajin, tarawehnya rajin. Ini semua pahalanya dicatat untuk bapak ibunya. Enak sekali. Tapi kalau berbuat dosa tidak dicatat untuk siapa-siapa, karena ini adalah rahmat Allah. Adalah rahmat Allah. Ini ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Ya'la Al-Mausili. Di kitab Musnadnya dijelaskan demikian. Nah, ketika seperti itu, maka pertanyaan tadi, kalau anak belum balik, apa sudah balik? Sudah balik. SD belum balik. Tahu balik? Balik itu ada 3 alamat. Tahu balik? Artinya balik itu anak itu sudah dewasa. Dewasanya anak wajib sholat, wajib puasa dan lain-lain. Salah satunya diantaranya adalah mimpi basah. Kalau sudah pernah mimpi basah berarti sudah dewasa. Sudah belum? Daya besarnya sudah dewasa belum? Sudah, maksudnya sudah balik belum? Nah, makanya saya jelaskan, makanya pertanyaan kurang detail. Makanya saya jelaskan semuanya. Jadi kalau anak itu belum balik itu gimana? Pertama tanda-tandanya balik itu adalah pernah mimpi basah. Mimpi basah. Perempuan atau laki-laki sama. Atau sampai pada umur 15 tahun. Umur 15 tahun. Jadi tidak tidak mimpi basah sampai umur 15 tahun. Kalau udah umur 15 tahun berarti sudah dewasa. Jadi ada batasan. Kalau tidak pernah mimpi basah tidak pernah apa-apa ternyata sampai umur 15 tahun. Setelah umur 15 tahun berarti dia sudah dewasa, namanya balik. Balik. Akalnya normal, apanya normal, berarti dia orang yang balik. Perempuan yang sudah haid atau mimpi
basah. Kalau tidak dua-duanya, maka diukur dengan umur juga. Usia 15 tahun baru dewasa. Nah, kalau orang belum dewasa, anak belum dewasa tadi melakukan kejahatan, maksiat itu tidak dicatat untuk siapa-siapa karena dia belum menanggung dosa. Tapi kalau melakukan kebaikan itu dicatat untuk orang tua. Tapi jangan salah, oh kalau begitu melakukan kejahatan dibiarkan aja. Salah ini. Salah. Tahu hukumnya seperti itu, tapi kemudian anaknya dibiarin berbuat salah. Ini salah orang tuanya. Nanti kalau sampai dewasa, gimana? Nggak bisa berubah. Siapa yang dosa? Orang tua, karena orang tuanya tidak bisa mendidik. Ini bahayanya. Jangan dikira, oh nggak dapat dosa, nggak dapat. Iya itu anaknya. Nanti orang tuanya akan kena getahnya. Kalau sudah dewasa seperti itu, berarti pendidikan orang tuanya gimana? Ini. Tapi kalau berbuat baik, buat taat, ngaji, terus dan lain-lain lah, sebelum balik, itu anak pahalanya dicatat untuk orang tua. Enak sekali. Makanya kalau punya anak sebelum balik seperti itu tuh untuk orang tuanya. Nah terus kemudian kalau anjing bagaimana? Pembahasan tentang anjing memang najis, tapi harus dipahami. Najisnya anjing itu kalau basah. Jadi kalau anjing basah kemudian disentuh ada basah-basahnya, berarti ini najis. Tapi kalau menyentuh anjing kering enggak najis, orang enggak nempel. Jadi najisnya anjing itu kalau basah. Disentuh kalau basah berarti tangannya najis. Kalau kering tidak najis. Makanya pertanyaannya enggak jeli, enggak terperinci. Makanya saya jelaskan. Paham? Nah, kalau misalnya ternyata yang disentuh itu basah, maka bagaimana? Cara mensucinya yaitu dengan 7 kali basuhan, salah satu diantaranya adalah dicampur dengan debu. Karena najisnya muhol ladhah. Terus caranya apakah cukup misalnya dikali yang butek misalnya? Banjir, misalkan banjir kan airnya butek. Tidak apa-apa, boleh. Yang penting dicampur dengan salah satunya dicampur dengan debu atau sudah tercampur dengan banjir tidak apa-apa, boleh. Jelas? Jadi tergantung pertanyaannya model bagaimana. Itu. Ini boleh saja. Makanya agama itu enak kalau kita paham, itu justru enak, ringan. Tapi kalau nggak paham kayaknya mau koyo-koyo bagaimana gitu, koyo berat dan bagaimana. Padahal kalau kita tahu itu gampang dan mudah. Enak, maka termasuk yang mana? Jadi kalau kering ya enggak najis. Najisnya itu ketika basah karena nempel itu najisnya. Kalau kering kan enggak nempel apa-apa. Enggak najis. Nah, ini pertanyaan fikih ini. Ini barusan kemarin ini siapa Akhlis ini dan kawan-kawan tak jelasin masalah ini nih di pondok itu. ya. Tak jelasin masalah ini lebih detail lagi malah. Ya, jadi di pondok tak jelasin masalah ini supaya jelas. Jelas? Debu yang suci itu, yang penting nggak ada kotoran ayam atau apa itu di situ itu kan suci itu. Banyak sekali. Misalnya tuh di depan itu kering itu di situ itu depan rumah tuh ada ini kotoran, ada tembeleknya nggak ada, suci itu sudah gampang tuh. Itu debu yang bisa dibuat tayamum atau yang penting suci itu sudah gampang. Boleh di pelataran, yang penting tidak campur dengan tai, tidak campur dengan kotoran ayam misalnya, jangan. Ya yang bersih-bersih itu yang suci-suci boleh. Di pelataran, di pinggir rumah apa boleh saja itu.
Majelis Shafa'ul Qulub, sebuah majelis ta'lim yang di bawah pimpinan Dr. Kiai Haji Muhammad Faiz Nur Khalis LCMA, memberikan ilmu-ilmu dan pemahaman yang luas dalam syariah Islamiyah, tentunya berakidah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ampunilah kesalahan kami, ya Allah. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Orang tua kami yang telah mendahului kami, ya Allah. Orang tua kami yang telah mendahului kami, ya Allah. Ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Kami tidak bisa membalas budi kepada mereka, ya Allah. Hanya kami bisa berdoa kepadamu, ya Allah. Hanya bisa berdoa kepadamu, ya Allah. Ampunilah orang tua kami, ya Allah. Rahmatilah. Saksikan Sokul TV, Majelis Shafa'ul Qulub.